Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam sumila jami' ashabihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal malaikati habaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddadina wa akribaina wa masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Mana ini? Wa qala Wahb bin Munabbihin gitu. Wa qala Wahb bin Munabbihin. Lan ngendika sinten Wahab bin Munabbih. Kanal ulama kana ono sapa al ulama'u ulama qoblana sadurunge kita qadis tagnu teman-teman semugi sapa ulama bi ilmihim kelawan ilmune ulama an dunya ghairihim saking dunyane sakliyane ulama raghbatan karena demen fi ilmihim ing dalem ilmune ulama. Fa asbaha nuri dadi sapa ahlul ilmi ahli ilmu al yauma ing iki dina yabdzuluna padha iku yabdzuluna padha masrahake sapa ahlul ilmi li ahli dunya maring ahli dunya ilmahum ing ilmune ahlul ilmi rogbatan karena demen fi dunyahum ing dalem dunyane ahlul ilmi. Fa asbaha mongko dadi sapa ahlu dunya iku qad zahadu teman-teman ngadoh sapa ahli dunya rabutuh fi ilmihim ing dalem ilmune ahlul ilmi. Lamma ra'au nalikane ningali sapa ahli dunya min su'im maudhihi saking alane panggonane ahlul ilmi maudhihi ing saking min su'im maudhihi saking panggonane ini posisinya indahum ana ing ngersane ahlul ilmi ahlud dunya walakot ahsana lan yakti teman-teman bagusi sapa al-Qadhi Abdul Hasan al-Jurjani hadis kala kang ngendika sapa Abdul Hasan hadisun sini ini syair nih. Walam aqdi haqqal ilmi in kuntu kullama nada tama'un sayartuhu li sulama
walam akdi lan ora nekani sapa ingsun haqqal ilmi ing hai ilmu in kuntu lamun ana sapa ingsun iku kulamanada nalikane itu kulamanada nalikane katon kapan-kapan katon apa atmaun tomak sayartuhu ndadekake sapa ingsun hu ing ilmu li keduwe ingsun sulama ing anda tangga walam abtazil lan ora masrahake sapa ingsun fi khidmati ilmi fi khidmatil ilmi ing dalam khidmah ingsun mujhati ing awak ingsun roh ingsun li akhduma supaya ngladeni sapa ingsun man ing wong laki tukang ketemu sapa ingsun lakin la akhduma tetapi ini la ukhdama ya lakin la ukhdama tetapi ini yakti diladeni sapa ingsun a'agrasuhu izan agrasu ana ta nandur sapa ingsun izan ing kamulyan wa ajnihi lan metek sapa ingsun dillahu rupa kahanan ya kehinaan dillahu zillatan wa ajnihi zillatan lan metik sapa ingsun hu ing ilmu zillatan hale rupa kehinaan idzan ing dalem nalikane a'aghrosuhu izzan fa'idba'ul jahli mengko utawi anut kebodohan iku kot kana yakti teman-teman ono apa ittiba'ul jahli iku aslama luwih slamet walau anna ahlal ilma lan lamun ono ahli ilmu iku sonuna padha jaga sapa ahlul ilmi sonahum ing penjagaane ahlul ilmi sonahum mongko jaga apa ilmu hum ing ahlul ilmi anna ahlal ilma sonuhu sonahum walau azzamuhu lan lamun ngegungake sapa ahlul ilmi hu ing ilmu fin nufusi ing dalem pira-pira ati la azuma yaktine mongko yakti ngegungaken apa ilmu walakin tetapine ahanu padha nginaake sapa ahlul ilmi hu ing ilmu fahana mongko dadi ina sapa ilmu wadanasu lan ngotori sapa ahlul ilmi muhyahu ing wajahe muhayyahu ing wajahe ilmu bil atma'i kelawan pira-pira tomak hatta tajah hama sehingga jadi merengut apa ilmu. Jadi ini terusannya yang kemarin adab yang kesembilan bagi alim, wong ilmu itu tidak mengagungkan orang yang materialistik dengan memberikan dukungan atau menjadi bagian dari kelompok materialistik. Jadi tidak ngatok, bahasa Jawanya itu ngatok. Kalau dulu orang Jawa ngatok londo. Ngatok londo itu mengikuti dan menjadi buruh mata-mata bagi Belanda.
Wong pinter ning ini diperintah dijadikan babu, kongkon-kongkonan wong sugih, ya wong sing kedonyan, wong sugih sing kedonyan, materialistik, sidik-sidik hitung-hitungane donya, sidik-sidik hitungane itu. Jadi jangan berorientasi materialistik, kapitalistik, ya. Jadi ini ada, iki ora gampang abot. Karena apa? Karena sudah keliru dari awal, ya, keliru dari awal. Kelirunya apa? Orang sekarang mencari ilmu itu untuk cari ijazah, ya. Orang mencari ilmu itu untuk mencari ijazah, lah itu keliru, niatnya keliru. Yang benar gimana? Cari ilmu ya niatnya untuk melaksanakan kewajiban. Syukur, alhamdulillah diberi akal. Syukur, alhamdulillah diberi kesehatan, akal dan sehat. Kalau badan ingin terus sehat disuapi pakai makanan gizi. Kalau otak, hati diberi otak, akal yang ada di pikiran, otak, akal yang ada di hati itu disuapi dengan ilmu, dengan ibadah. Jadi mencari ilmu hukumnya wajib itu berarti ibadah, nyari ilmu itu. Entuk ijazah ora entuk ijazah tetap ndolek ilmu asline ngono, ya. Nah karenanya yang begini ini karena sudah orang banyak yang salah niat, ya, salah niat, tidak dalam rangka menghilangkan kebodohan, cari ilmunya untuk cari ijazah. Ujungnya kalau cari ijazah untuk apa? Untuk dolek gawean, dolek gawean terus sugih, terus sugih. Karepe iki sugih kuwi nek perlu ora usah nyambut gawe ning sugih, gimana? Karepe ngono, santai-santai, jalan-jalan kemana-mana, dari satu tempat rekreasi ke tempat rekreasi, dari rumah makan ke rumah makan, disuting untuk gaji. Karepe ngono, disuting, disiarke ning TV untuk gaji, disuting, ngono. Jadi mung mangan tapi ono gajine. Karepe kabeh do ngono. Nah, karena kondisinya sudah begini, maka caranya mikir untuk berubah kembali kepada sunnah Rasul itu angel, abot. Wong isine iki kudu duit, ya, isinya itu harus uang. Karenanya ini diingatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wong alim ki kudu duweni tata krama, aja materialistik, jangan menjadi bagian bahkan mengikuti gerak langkah orang yang materialistik, ya. Nah, menyitir pendapat ulama Wahb bin Munabbih, ya, cerita dulu, ya, karena itu dulu ulama-ulama sebelum kita ini mencukupkan diri dengan ilmunya, bangga dengan ilmunya, senang dengan ilmunya, ya, terlepas dari pengaruh materi orang lain, raiso dibayar. Makanya dulu ada rame-rame, Anda ingat apa, belum lahir,
Itu jadi ada ilmuwan tukang, ilmuwan pesanan. Jadi kongkon ngomong, ngomong ini sing bayari juragan ini. Nah sekarang juga bisa anggota DPR, MPR itu jadi ini tukangnya siapa? Tukangnya wong sugih. Orang-orang kaya, dikongkon, disuruh, ayo kamu buat aturan undang-undang, ya peraturan, ya perundang-undangan. Gini kaitannya dengan ini lahan umpama, lahan tata kota, karena kaitannya dengan jalur penerbangan. Bandaranya di mana posisinya, ya tahu ini RT RW mana lahan kuning hijau yang bisa dibangun, yang nanti akan jadi perkembangan perluasan kota baru, perluasan kota yang ada dan seterusnya. Kok terus ditukoni tanah-tanahnya dibeli, rumah sing ngerti. Sih murah, bareng del harganya selangit, selalu begitu ya. Ini namanya cendekiawan, tukang. Apa ada ulama yang kayak gitu? Ya ada jualan ilmunya, bahkan jualan agamanya, sesuai dengan kepentingan duniawinya. Hati-hati. Kata Hadratus Syekh menyitir pendapatnya Imam Wahb bin Munabbih, al-yauma yabduluna li ahli dunya ilmahum rohbatan fi dunyahum. Saat ini orang-orang itu menyerahkan keilmuannya pada para tengkulak, juragan, pengusaha, korporat. Itu dalam rangka agar dia dapat upah. Saat ini itu aja saat zamannya Hadratus Syekh loh. Apalagi sekarang. Saat ininya itu saat pada zamannya itu. Nah, waktu itu lalu siapa? Ya di awal-awal sebelum kemerdekaan ini menjelang. Ini berarti ya kan Belanda sama Jepang. Wong pinter ngatok Jepang, ngatok Belanda. Ya. Jadi diingatkan oleh adab dan tata krama, seorang yang ahli ilmu harus menghormati ilmunya dengan cara tidak menjadi bagian pesanan dari orang-orang kaya, dibayari. Tapi kok kon ngomong, sampean ngomong tak wenehi gaji honor sakmene, pesanan. Kalau disuruh ngomong kok itu pesanannya bagus ya, nggak masalah. Misalnya ini kiai disuruh menyampaikan kepada umatnya agar menjaga kebersihan, bagus. Itu tanpa disuruh ya harus dilakukan. Lagi disuruh membayar pajak, taat bayar pajak, bagus. Karena pajak itu kewajiban bagi semua warga negara yang punya objek pajak, yang bayar pajak, bagus. Tapi kalau disuruh ngedem-demi, ada yang mau membahayakan kebijakan yang akan membahayakan bagi kehidupan umat beragama, ya nggak boleh. Meskipun diberi uang ratusan juta, orang yang memegangi akhlak
sebagai ilmuwan, orang alim, maka tidak akan dilakukan. Kenapa toh? Karena kalau itu bisa dibeli, keulamaan, keilmuan itu bisa dibeli, maka dia akan dienyahkan, diece. Ahlu dunya qad zahadu fi ilmihim. Jadi mereka itu nggak butuh, sudah nggak butuh ilmunya. Karena apa? Ilmunya bisa dibeli. Jadi kalau ada orang alim, ilmunya bisa dibeli oleh pengusaha kaya, maka pengusaha itu hakikatnya nggak butuh sama orang alim yang gitu. Kenapa? Karena posisinya jadi remeh, hina. Wah, kita bayari manut kok. Manut. Rangiro dia ngomong. Nah, karena saking pentingnya itu, Qadhi Abul Hasan Al-Jurjani membuat satu syair ini. Walam aqdi haqqal ilmi in kunta kullama, sampai muhayyahu bil atma'i hatta tajahama. Jadi hak ilmu, ya, haknya ilmu itu tidak boleh dijadikan sebagai tangga untuk memenuhi keinginannya, ya. Jangan memposisikan ilmu sebagai tangga untuk mendapatkan keinginannya. Dia akal-akal bicara. Jadi hak ilmu itu ya dijaga, jangan sampai diperlakukan tidak terhormat. Itu haknya ilmu. Jadi kalau mau berkhidmat terhadap ilmu, ya, maka caranya adalah jangan diserahkan ilmu itu untuk meraih sesuatu yang sifatnya duniawi. Jadi ketemu siapa, dipesan apa, jangan mau apabila tidak sesuai dengan syariat. Setiap orang itu akan mendapatkan panen kemuliaan jika dia bisa mempertahankan ini, ya, bisa mempertahankan kemuliaan ilmu. Jadi orang alim akan mendapatkan panen kemuliaan, ya, apabila dia mampu memuliakan ilmu. Tapi jika dia itu kok menjatuhkan ilmu, maka dia akan mendapatkan kehinaan. Pada posisi dia mengabdi untuk mendapatkan materi, maka sebenarnya mengikuti kebodohan itu lebih selamat. Jadi wong bodoh lebih selamat daripada orang pintar, orang berilmu tapi ngakali ilmunya untuk kepentingan materi, ya. Jadi merendahkan ilmunya sebagai media untuk meraih materi. Jadi dilawan dirinya, ilmunya itu dilawan sendiri, ya. Apa ada yang kayak gitu? Iya. Jadi misalnya gini ya, ada pengembangan kota umpama itu butuh penelitian, dasar akademiknya itu, ya. Jadi nanti itu kan ada proposalnya itu kan berdasarkan gini-gini lah, itu hasil penelitian. Nah itu bisa yang mestinya memenuhi syarat, hasilnya tidak memenuhi syarat. Gampangnya pol kok.
tinggal dipesan aja, nanti ini ya diteliti, tolong kesimpulannya tidak memenuhi syarat. Loh, sementara hasilnya memenuhi syarat dirubah, penelitiannya itu dirubah, data-datanya itu dikurangi, yang baik dikurangi, yang kurang baik ditambahi. Wah, itu namanya ilmuwan tukang, sesuai dengan pesanan orang. Ya, kalau tinimbang gitu ya lebih baik orang bodoh, lebih selamat, lebih selamat. Kalau ilmunya hanya digunakan untuk meraih ini, kayak korupsi itu loh, ilmunya digunakan untuk meraih ini. Jadi orang yang didakwa dan ditahan korupsi itu ada dua kemungkinan, ya, dijatuhkan oleh orang di sekitarnya, ya, jadi ada kesalahan tanda tangan. Nih, tanda tangan ini, oh sudah ini, oh sampun, oh sudah diparaf, sudah ini, tanda tangan. Siapa yang salah? Di sekitarnya. Di sekitarnya itu bisa sengaja, bisa tidak sengaja, tapi dia diposisikan ini begitu itu oleh orang di sekitarnya. Dia sendiri tidak melakukan ini, tidak mendapatkan materinya itu. Nah, ini kecelakaan namanya, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kedua ini yang masuk kategori ini, dia memang sengaja ada transaksi ini, memalsu tanda tangan untuk kepentingan mendapatkan uang, ya, atau bukan memalsu, ya menandatangani dokumen untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan umatnya, rakyatnya, ya. Nah, karenanya jika seorang ahlu ilmi itu menjaga ilmunya, maka ilmunya menjaganya. Ini kesimpulannya. Jika orang yang berilmu itu menjaga ilmunya, menjaga hak-hak ilmunya, maka ilmu akan menjaga pemiliknya, menjaga orang yang berilmu itu. Ya, jika seorang ahli ilmu itu mengagungkan ilmunya, maka ilmunya akan mengagungkan dirinya. Jadi ada imbal balik. Tetapi jika ahlul ilmi, orang yang ahli ilmu itu menghinakan ilmunya, maka ilmu akan menjadi hina dan mengotori dia. Ilmunya itu dihinakan sendiri dengan ini, dengan tadi menyalahgunakan keilmuannya itu. Ibarat pisau itu tidak digunakan untuk ini yang bermanfaat, tapi digunakan untuk membunuh yang lain, ya. Jika kayak gitu, maka wajah ilmu itu akan suram, muram, marah kepada yang memilikinya. Aku kok tinggung ini, gitu. Ahli manajemen keuangan tapi ternyata digunakan untuk mencuri uang. Ahli politik digunakan untuk mencari kekuasaan tanpa ini, tanpa dasar ini kebenaran niat dan ini strategi yang lurus, ya, yang lurus. Nah, ini hati-hati, nggih. Iki mireng mboten. Nah, kok ini kok anteng gerak-gerak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, masuk kategori orang-orang yang ahli ilmu, yang mampu menjaga ilmu, sehingga Allah menjaga kita semua lewat ilmu yang kita pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.